Ruas TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan karunia dan kenikmatan yang masih terus diberikan kepada kita semua. Semoga salawat dan salam senantiasa terhaturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan dan qudwah hasanah bagi kita semua, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Termasuk suri tauladan yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah adab-adab yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita semua, baik itu adab-adab yang pada diri kita atau yang terdapat pada diri kita sendiri, ataupun juga adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk kemudian kita amalkan dan kita terapkan dalam kehidupan sosialisasi kita atau muamalah kita bersama orang lain. Salah satu di antara adab tersebut adalah yaitu adab berbicara dengan orang lain, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sebagaimana hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam Kitabul Jami' beliau pada urutan hadis yang keempat, bahwasanya disebutkan atau diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Ibnu Mas'ud, semoga Allah Subhanahu wa taala meridai beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza kuntum thalathatan, apabila kalian bertiga, fala yatanajatsnani dunal akhar, maka janganlah dua orang dari mereka berbisik-bisik, dunal akhar, tanpa mengikutkan orang yang ketiga, hatta takhtalitu bin nasi, sampai kalian berbaur dengan umat manusia, min ajli anna dzalika yuhzinuhu, oleh karena hal tersebut, perbuatan berbisik-bisik antara dua orang dan tidak mengikutkan orang yang ketiga dalam majelis itu akan membuatnya merasa sedih. Muttafaqun alaihi, hadis ini adalah hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, wal lafdzu li Muslim, adapun lafaz ini maka dia datang dari Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis singkat ini tentu saja mengajarkan kepada kita tentang salah satu adab berbicara dengan orang lain. Nah, kalau kita lihat Islam sendiri telah memberikan pengajaran yang sangat luar biasa dalam persoalan adab berbicara dengan orang yang lain. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW secara umum kita melihat dalil-dalil yang sangat banyak yang berbicara tentang masalah adab ini. Bahkan begitu sempurnanya agama Islam berbicara tentang persoalan adab, secara khusus adab berbicara dengan orang yang lain, Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW membagi kriteria-kriteria orang-orang yang kita ajak bicara dengannya. Sebagai contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang beriman, la tarfa'u aswatakum, jangan kalian mengangkat suara-suara kalian, fawqa sautin nabi, di atas suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din, dan jangan mengeraskan suara sebagaimana kalian, atau jangan mengeraskan suara kepada Nabi sebagaimana kalian mengeraskan suara antara yang satu dengan yang lain. Ya, di antara para sahabat Nabi SAW biasa, hal yang biasa dan hal yang normal ketika mereka mengeraskan suara
antara yang satu dengan yang lain. Namun kepada Nabi SAW maka dua hal ini dilarang oleh Allah. Yang pertama, tidak bolehnya mengangkat suara di atas suara Nabi Muhammad SAW, dan yang kedua adalah tidak bolehnya menjaharkan suara sebagaimana umat manusia atau sebagaimana para sahabat menjaharkan suara, mengeraskan suara mereka antara yang satu dengan yang lain. Maka perbuatan itu tidak boleh diucapkan dan tidak boleh disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat keras bagi orang yang melakukan dua hal tersebut. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Antahbata a'malukum antum la tash'urun. Kalau kamu melakukan perbuatan itu, maka amalan-amalan kebaikan yang pernah kamu lakukan bisa saja dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alasannya kenapa? Alasannya simpel, karena orang yang mengangkat suaranya di atas suara Nabi Muhammad SAW dan orang yang menjaharkan suaranya kepada Rasulullah SAW, mengeraskan suaranya kepada Rasulullah di hadapan Rasulullah SAW, tentu itu bagian daripada su'ul adab kepada Nabi SAW, atau adab yang buruk kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Olehnya Allah memberikan ancaman yang keras, antahbata amalukum wa antum la tash'urun. Bisa saja amalan-amalan kebaikan kalian akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan-kebaikan kita bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena perbuatan tersebut sedang kita tidak menyadari dan tidak mengetahuinya. Nah, ayat ini tentu saja berbicara tentang adab berbicara dengan orang yang lain. Namun secara khusus adab ini menyampaikan kepada kita, atau ayat ini menyampaikan kepada kita dan memberikan satu kriteria khusus ketika kita berbicara dengan orang yang lain, bahwa ketika kita berbicara dengan orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka sepantasnya, seharusnya kita berbicara dengan penuh adab, tidak mengangkat suara kita di atas suaranya dan tidak mengeraskan suara kita sebagaimana kita keraskan suara kita kepada anak-anak kita misalnya, ataupun kepada istri kita, ataupun kepada siapapun yang berada di bawah kita. Namun ketika kita berbicara dengan orang yang mulia di sisi Allah SWT, maka Allah memberikan pelajaran kepada kita, memberikan perintah kepada kita untuk tidak melakukan dua hal tersebut, tidak mengangkat suara kita di atas suaranya dan tidak menjaharkan suara kita sebagaimana kita mengeraskan suara kita kepada orang yang sederajat dengan kita atau berada di bawah kita. Termasuk di dalamnya tentu saja adalah para ulama, para aulia Allah, para kekasih-kasih Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih utama tentu saja adalah dalam kehidupan para sahabat Nabi SAW, yaitu ucapan-ucapan mereka yang harus dijaga ketika mereka berbicara kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita berbicara dengan orang yang lebih mulia atau orang yang lebih tinggi kedudukan dan derajatnya di atas kita, maka sepantasnya untuk kita menunjukkan sikap dan sikap dan adab kita terhadap orang tersebut, agar kemudian Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah perintahkan kepada kita memang betul-betul kita amalkan dan kita realisasikan ayat tersebut dalam kehidupan kita. Kriteria yang lain misalnya ketika kita berbicara dengan orang yang sederajat dengan kita, ketika kita berbicara dengan orang yang setingkat dengan kita, maka tentu saja adab ketika berbicara dengan orang yang setingkat dan sederajat kepada kita adalah sebagaimana sebagaimana sabda Rasulullah atau sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, bahwasanya barang siapa yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, maka hendaknya dia berbicara dengan kebaikan ataukah dia diam. Nah, termasuk dalam hal ini tentu saja sebagaimana hadis yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini, ya, bahwasanya tidak bolehnya kita berbisik-bisik apabila kita berada dalam sebuah majlis, bertiga dalam sebuah majlis, lantas kita berbisik-bisik antara dua orang, maka tidak boleh hal tersebut dilakukan sampai kita mengikutkan orang yang ketiga atau sampai kita berbaur dengan umat manusia. Kemudian terkadang juga kita berbicara dengan orang yang berada di bawah kita, ya, baik itu dari sisi derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ataupun juga dari sisi karena dia adalah orang yang berada di bawah tanggungan kita, seperti istri misalnya, ataukah seperti anak-anak dan sebagainya. Maka justru
agama Islam memberikan perintah kepada kita untuk menyayangi orang tersebut dan menyampaikan kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik kepada orang-orang yang berada di bawah kita. Makanya dalam khitab Rasulullah SAW kepada para sahabat beliau, tentu saja Rasulullah SAW berada di atas mereka. Ya, Rasulullah sebagai seorang Rasul dan Nabi Allah, sebagai orang yang paling mulia dan sebagai pemimpin pada saat itu, maka semua sahabat Nabi SAW berada di bawah Rasulullah SAW. Namun hal tersebut tidak menjadikan Nabi SAW bersikap arogan dan bersikap ingin menang sendiri ataupun egois dalam berbicara, menyampaikan arahan pendapat Rasulullah SAW. Bahkan cenderung Rasulullah SAW itu adalah seorang pendengar yang baik. Ya, ketika beliau menghadapi masalah-masalah dan belum turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah memanggil para sahabat untuk bermusyawarah, berbicara, berdiskusi. Rasulullah SAW sampaikan, kita punya masalah seperti ini dan saya membutuhkan pandangan dan membutuhkan pendapat kalian. Wasyawirhum fil amri, kata Allah Subhanahu wa taala, dan bermusyawarah dengan mereka pada urusan yang kamu hadapi. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau kamu sudah mengambil satu keputusan, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah itu. Ketika Nabi SAW berbicara dengan anak-anak kecil misalnya, dengan para pemuda-pemuda dari kalangan sahabat Nabi SAW, maka Rasulullah SAW selalu berupaya untuk berbicara dengan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang lembut, sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika beliau mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang pada saat itu masih sangat belia, masih remaja. Beliau mengatakan, "Ya gulam, wahai anak kecil, inni u'allimuka kalimatin, sesungguhnya saya akan mengajarkan kepadamu beberapa buah perkataan. Ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah," dan seterusnya. Ini adalah kata-kata dan ungkapan-ungkapan yang sangat luar biasa diucapkan oleh Rasulullah SAW kepada seorang Ibnu Abbas pada saat itu yang masih berusia sangat belia, disampaikan oleh Nabi SAW dengan sangat lembut, dengan penuh dengan hikmah dan pelajaran-pelajaran yang Rasulullah SAW sampaikan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sehingga agama kita memang betul-betul mengajarkan kepada kita pentingnya memperhatikan adab berbicara dengan orang yang lain, baik itu kepada mereka yang lebih tinggi di atas kita atau yang sederajat dengan kita ataupun yang lebih rendah di bawah kita. Nah, salah satu di antara adab tersebut sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, bahwa hadis ini berisi penjelasan tentang najwa atau masalah berbisik-bisik kepada orang yang lain, di mana hukum asal daripada najwa itu atau berbisik-bisik itu dibolehkan dalam syariat Islam dengan dua syarat tentu saja. Syarat yang pertama, kebolehan berbisik-bisik itu adalah bahwasanya konten yang kita sampaikan tentu saja adalah berupa kebaikan dan tidak boleh berisi kemungkaran, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang kedua dari kebolehan najwa atau berbisik-bisik ini secara umum adalah bahwasanya ia dilakukan sesuai dengan adab-adab yang disyariatkan seperti kandungan hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ini. Nah, kalau kita lihat ternyata berbisik-bisik itu juga pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat untuk mereka melakukan atau mereka memberikan sedekah atau bersedekah terlebih dahulu sebelum mereka berbisik-bisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan bahwa kalau kalian ingin berbisik-bisik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dahuluilah ucapan kalian itu dengan bersedekah terlebih dahulu. Dan ini diamalkan beberapa lama oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka ingin masuk ke rumah Nabi, meminta izin kepada Nabi dan ingin berbicara secara face to face, empat mata, secara privasi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak didengarkan oleh orang yang lain, maka Rasulullah SAW persyaratkan, ya kalian mesti bersedekah terlebih dahulu sebelum melakukan hal tersebut. Ya, tentu saja
hal ini, syariat ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar kemudian persoalan berbisik-bisik ini menjadi sedikit dan tidak banyak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Ya, makanya ketika mereka disyaratkan untuk bersedekah, ya sehingga mereka merasa ya mungkin ada perasaan berat ketika kalau kami ingin berbisik-bisik bersama Nabi, berbicara privasi dengan Nabi SAW, maka saya mesti bersedekah dulu sebelumnya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "A'ashfaqtum an tuqaddimu baina najwakum baina yaday najwakum shadaqat." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, apakah kalian wahai para sahabat merasa berat, ya, merasa sulit untuk mendahului bisik-bisik kalian dengan Nabi SAW, ya, di mana kalian terlebih dahulu memberikan sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena itu para ulama kita mengatakan bahwa berdasarkan turunnya ayat ini, maka syariat kewajiban para sahabat untuk memberikan sedekah sebelum berbicara secara privasi dengan Nabi SAW akhirnya dihapus hukumnya. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian membolehkan untuk berbicara secara privasi dengan Rasulullah SAW tanpa harus memberikan sedekah terlebih dahulu. Nah, ini syahid dari kehidupan Rasulullah dan para sahabat Nabi SAW bahwasanya berbisik-bisik itu adalah hal yang dibolehkan. Namun tentu saja di sana ada ayat yang lain, ya, yang menjelaskan kepada kita bahwa berbisik-bisik itu memang betul hukum asalnya adalah sesuatu yang dibolehkan, namun perhatikan ada dua syarat utama tentang kebolehan berbisik-bisik itu. Yang pertama bahwa Anda berbisik-bisik, berbicara secara privasi dalam tujuan untuk apa? Untuk melakukan kebaikan, atau dalam urusan-urusan kebaikan, dalam urusan-urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kebenaran. Dan tidak dibenarkan seseorang berbisik-bisik untuk melakukan makar, misalnya berbisik-bisik untuk melakukan kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lebih besar lagi apabila bisik-bisik itu dilakukan untuk apa? Bermaksiat kepada Allah dan bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam surah An-Nisa ayat yang ke-114 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La khaira fi katsirin min najwahum." Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik yang mereka lakukan. Ya, bisik-bisik yang dilakukan oleh umat manusia berdasarkan ayat ini umumnya ketika seseorang itu berbisik-bisik dan tidak menyampaikan pembicaraan dia kepada khalayak ramai, itu berarti ada sesuatu yang dirahasiakan. Dan umumnya manusia ketika dia merahasiakan sesuatu, maka itu adalah ya perkara yang tidak ingin diketahui oleh umat manusia secara umum. Ya, dan umumnya ketika seseorang menyembunyikan sesuatu, maka dia sangat erat kaitannya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dia ingin melakukan makar, atau dia ingin melakukan keburukan, kezaliman kepada orang lain, sehingga dia merahasiakan pembicaraan tersebut dan tidak mau diperdengarkan kepada orang yang lain. Makanya Allah katakan dalam surah An-Nisa ini, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan sama sekali dalam kebanyakan bisik-bisik yang dilakukan oleh mereka. Kenapa? Pemirsa sekalian, karena di masa Nabi SAW memang ketika Rasulullah SAW bersama para sahabat, khususnya ketika beliau masih berada di kota Mekah, maka kebanyakan orang-orang kufar Quraisy mereka selalu berbisik-bisik, ya, mereka membicarakan Nabi SAW dari belakang Rasulullah SAW dan tidak diperdengarkan kepada Nabi tentang apa yang mereka bicarakan. Bahkan dalam surah yang lain Allah Subhanahu wa taala menceritakan bahwa orang-orang kafir itu kalau orang-orang beriman lewat di hadapan mereka, maka mereka melakukan yataghamazun, ya, mereka memicing-micingkan mata mereka, mengedip-ngedipkan mata mereka untuk mengejek orang-orang beriman yang lewat di hadapan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala balas perbuatan mereka itu dalam kehidupan akhirat. Orang-orang beriman yang telah masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala akan tertawa, ya, berbahagia melihat keadaan orang-orang yang kafir dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam wal iyadzubillah. Maka ini adalah balasan sebagaimana kaidah dalam agama Islam, al jazaa'u min jinsil amal. Dahulu orang-orang kafir itu mengejek, memicingkan mata, ya, mencibir para sahabat atau orang-orang beriman di masa Nabi SAW, maka kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala pun juga akan memberikan balasan yang sama kepada orang-orang kafir tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang-orang beriman di dalam surganya
sedangkan orang-orang kafir akan dihinakan sehina-hinanya dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka keadaan berbalik. Ya, orang-orang kafir mengira bahwa keadaan mereka dalam kehidupan dunia itu mereka berada dalam kebenaran, sedangkan orang-orang beriman mereka berada dalam kesesatan. Namun Allah balik pada kehidupan akhirat, Allah Subhanahu wa taala tampakkan bahwasanya apa yang ada pada diri mereka adalah kebatilan dan mereka berhak berada di dalam neraka Allah, sedangkan apa yang ada pada orang-orang beriman adalah kebenaran dan mereka berhak mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi SAW dalam kisah yang masyhur, ketika Nabi SAW berdakwah kepada orang-orang yang datang ke kota Mekah, maka selalu paman beliau Abu Lahab ya senantiasa berada di belakang Rasulullah SAW dan menyampaikan kepada orang-orang yang didakwahi oleh Nabi SAW, jangan kamu dengar, dia ini adalah keponakan saya dan dia ini adalah seorang yang gila, dia ini adalah orang yang terkena sihir, dia ini orang, dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena Abu Lahab sendiri, paman Nabi SAW sendiri tidak ridho apabila Nabi Muhammad SAW, keponakan beliau, menjadi seorang Nabi dan Rasulullah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu Allah sebutkan dalam surah An-Nisa 114 ini, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan pada mayoritas kebanyakan perbuatan bisik-bisik yang dilakukan oleh mereka, illa man amara bisadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas, kecuali orang-orang yang menyeru kepada perbuatan berinfak atau bersedekah, ataupun orang-orang yang menyuruh kepada perbuatan kebajikan, kebenaran, ataupun orang-orang yang menyuruh kepada perbuatan atau kepada islah di antara umat manusia. Nah, berdasarkan ayat ini pemirsa sekalian, kita bisa memahami bahwasanya hukum asal daripada najwa atau berbisik-bisik itu adalah dibolehkan dengan syarat yang pertama, bahwa konten bisik-bisik ya pembicaraan yang disampaikan yang sifatnya privasi itu bukanlah untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya SAW ataupun berbuat kezaliman kepada umat manusia, namun tujuannya justru adalah untuk melakukan kebaikan. Ya, seperti misalnya menyuruh seseorang untuk bersedekah, atau menyuruh seseorang untuk berbuat kebaikan, atau menyuruh seseorang untuk melakukan islah di antara mereka. Dan islah inilah yang paling zahir tentu saja. Ya, islah inilah yang paling zahir, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, ketika seseorang ingin melakukan islah, perbaikan di antara dua orang saudaranya yang sedang bermusuhan, maka si fulan yang ingin melakukan islah perbaikan ini, dia datang kepada orang yang pertama, kepada saudara yang pertama, dan menyampaikan, membisiki kepada dia bahwa fulan sahabat kamu ini dia sebenarnya sangat ingin untuk berbincang kembali, berbicara kembali, menyambung silaturahim kembali setelah masalah yang terjadi dan seterusnya. Lalu kemudian setelah itu dia datang kepada orang yang kedua dan membisiki hal yang serupa juga, bahwa fulan sahabat kamu, orang yang pertama ini itu sangat senang apabila kalian kembali bersilaturahim, kemudian sama-sama bekerja, beramal, berbuat dan seterusnya. Maka perbuatan islah ini dilakukan dengan cara berbisik-bisik atau dengan cara najwa. Nah, inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika seseorang itu berbisik-bisik dengan saudaranya, kebanyakannya dia adalah dalam rangka berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika dilakukan untuk kebaikan, kebenaran, melakukan islah, menyuruh umat manusia kepada perbuatan yang baik, perbuatan yang ma'ruf, mencegah mereka dari perbuatan keburukan, kemungkaran, ataupun menyuruh mereka untuk bersedekah, berinfak dan sebagainya, maka itu adalah satu hal yang dibenarkan dan dibolehkan dalam syariat Islam. Di dalam ayat yang lain sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-9, ya ayyuhalladzina amanu idza tanajaitum fala tatanajaw bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul, ya wa tanajaw bil birri wat taqwa wattaqullaha wa ilaihi tuhsyarun. Allah SWT mengatakan, wahai orang-orang beriman, idza tanajaitum, kalau kalian berbisik-bisik, berbicara sembunyi-sembunyi dengan sesama kalian, fala tatanajaw, maka jangan kalian berbisik-bisik bil itsmi wal udwani wa ma'siyatir rasul, ya, berbisik-bisik untuk melakukan apa? Kemaksiatan, atau untuk menimbulkan permusuhan di antara umat manusia, ataukah kamu berbisik-bisik untuk bermaksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ya, akan tetapi sebaliknya, berbisik-bisiklah kalian untuk melakukan kebenaran, melakukan kebaikan, dan untuk melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan dua ayat ini menjadi jelas bagi kita bahwa berbisik-bisik itu hukum asalnya adalah hal yang dibolehkan selama konten yang disampaikan adalah sebuah kebenaran, sebuah kebaikan, seruan untuk melakukan kebaikan, seruan untuk melakukan islah dan sebagainya, maka hal itu diperbolehkan di dalam agama kita. Syarat yang kedua pemirsa sekalian adalah kandungan hadis ini, bahwasanya berbisik-bisik itu dilakukan sesuai dengan adab yang diajarkan oleh agama kita. Ya, dan tidak boleh dilakukan secara serampangan, dan ini diantara keindahan agama Islam. Sampai persoalan privasi itu Nabi SAW ajarkan bagaimana cara kita menyampaikannya. Ya. Dan saya rasa tidak ada agama yang jauh lebih sempurna dan jauh lebih detail ya dibandingkan dengan agama Islam yang mengajarkan kepada kita. Ya, terkadang banyaknya ketika kita berbicara atau ketika kita bermusyawarah, ketika kita tukar pikiran, bermusyawarah dengan sesama anggota grup kita misalnya, atau teman-teman kerja kita, teman-teman kantor kita, terkadang kita hanya membicarakan tentang persoalan-persoalan yang umum saja, masalah-masalah kaidah-kaidah yang berlaku di dalam kantor kita misalnya, ya, seperti misalnya tupoksi, ya, tupoksi yang seharusnya dikerjakan oleh masing-masing bidang, oleh masing-masing unit, ya, masing-masing pegawai dan sebagainya. Adapun tentang cara bagaimana melakukan tupoksi itu atau rincian daripada proses pelaksanaan itu, maka dikembalikan kepada masing-masing bidang dan tidak perlu dibicarakan dalam musyawarah itu, ya. Namun subhanallah, agama kita justru mengajarkan kepada kita sampai pada persoalan yang sangat detail, ya, bagaimana cara kita melakukan najwa kepada seseorang, bagaimana cara kita berbisik-bisik dengan seseorang pun juga diajarkan di dalam agama Islam. Dan ini tentu saja menunjukkan kesempurnaan dan keindahan agama Islam, dan bahwasanya tidak ada yang memiliki potensi untuk dimasuki oleh musuh-musuh Islam untuk mencari celah, mencari keburukan, kekeliruan, kesalahan di dalam agama Islam, karena semuanya telah dijelaskan dengan sangat presisi. Nah, di antara adab-adab saat kita berbisik-bisik ini, yang pertama bahwa apabila kalian bertiga, kalau kita berada dalam sebuah majelis dan jumlah kita bertiga, maka janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa melibatkan orang yang ketiga. Dalam artian, ketika kita berada dalam sebuah majelis atau ketika berada di dalam kendaraan misalnya, dimanapun kita berada, maka ketika jumlah kita hanyalah 3 orang saja, maka tidak dibenarkan di dalam agama kita bagi 2 orang di antara 3 tersebut untuk melakukan berbisik-bisik atau untuk berbisik-bisik membicarakan masalah yang privasi di antara mereka tanpa melibatkan orang yang ketiga. Nah, dan ini tidak dibenarkan di dalam agama kita. Kemudian difahami juga dari hadis ini bahwa apabila dalam majelis itu jumlah mereka adalah 4 orang ataupun lebih, lantas ada 2 orang yang ingin berbisik-bisik, maka itu adalah hal yang dibolehkan di dalam agama kita. Itu adalah hal yang dibolehkan. Kenapa? Karena secara zahir daripada hadis ini bahwasanya orang yang ketika di dalam majelis itu hanya terdapat 3 orang saja, maka tidak dibenarkan apabila 2 orang melakukan berbisik-bisik. Tapi kalau seandainya sudah ada 4 orang atau bahkan lebih, 5 orang misalnya, atau mungkin 10 orang, lalu kemudian ada 2 orang di antara mereka yang ingin berbisik-bisik, maka secara tekstual atau secara zahir daripada hadis ini, maka itu adalah hal yang dibolehkan, ya, meskipun dengan catatan bahwasanya illat hal ini dilarangnya 2 orang berbisik-bisik apabila mereka di dalam majlis hanya ada 3 orang. Illatnya atau alasannya mengapa hal ini dilarang adalah karena orang ketiga pasti akan merasa sedih. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan di dalam akhir hadis ini, min ajli anna dzalika yuhzinuhu. Kenapa dilarang 2 orang berbisik-bisik tanpa mengikutkan orang yang ketiga? Karena bisik-bisiknya 2 orang itu tanpa mengikutkan orang yang ketiga, itu berarti akan membuat dia merasa sedih, ya, dengan 2 alasan, atau mungkin di sana ada alasan yang lainnya, namun setidaknya karena satu di antara 2 alasan ini. Alasan yang pertama, orang ketiga itu akan menganggap dan merasa bahwa dia sedang dibicarakan, ya, dia sedang dibisik-bisiki oleh 2 orang tersebut.
Ya, dari tadi kita berbicara bersama-sama, tiba-tiba dua orang ini berbisik-bisik dan tidak memperdengarkan apa yang dia ucapkan, apa yang dia bicarakan kepada kita. Maka spontan tentu saja muncul perasaan bahwa ya nampaknya saya yang dibicarakan ini. Ya, nampaknya saya yang dibicarakan. Alasan yang kedua bahwa orang yang tidak diajak berbicara atau tidak diajak berbisik-bisik itu akan merasa bahwa dirinya itu dipandang belum layak dan belum pantas untuk mendengarkan pembicaraan tersebut. Dan ini kata para ulama kita sudah cukup untuk membuat dia merasa sedih. Kenapa? Karena dia akan merasa dipandang remeh dan dipandang enteng oleh dua orang sahabatnya itu. Dan ini akan menimbulkan perasaan kecewa, perasaan sedih untuk orang yang ketiga tersebut, dan inilah yang dilarang oleh agama kita. Sebagaimana faedah yang akan kita sebutkan di akhir pelajaran ini. Olehnya itu, dua illat inilah yang kemudian kata para ulama kita menjadikan Rasulullah SAW melarang kita apabila kita bertiga, lantas kemudian ada dua orang yang ingin berbisik-bisik, maka itu tidak dibolehkan sampai dia berbaur dengan manusia. Artinya, sampai dia mengikutkan orang yang ketiga untuk berbicara, ataukah dia berbaur dengan orang yang lain. Dalam artian, ketika jumlah awalnya adalah 3 orang, lalu kemudian datang orang yang keempat, lalu datang orang yang kelima dan seterusnya, maka inilah yang dimaksud hatta takhtalitu binnas, sampai kalian berbaur dengan manusia. Dalam artian sampai jumlah kalian lebih dari 3 orang. Ya, kalau sudah lebih dari 3 orang maka silahkan. Ya, maka silahkan berbicara, berbisik-bisik dan seterusnya, berbicara secara privasi, 4 mata, face to face dan sebagainya, tanpa tanpa menyampaikan apa yang kalian bicarakan kepada orang-orang yang lain di dalam majelis tersebut. Hanya saja perlu kita fahami secara kontekstual hadis ini. Ya, secara tekstual tadi kita sampaikan bahwa kalau jumlahnya sudah lebih dari 3 orang, maka boleh 2 orang itu berbisik-bisik. Ya, ini secara tekstualnya saja, secara zahir hadis itu. Akan tetapi secara konteksnya bahwa apabila pembicaraan itu mengarah kepada mengarah dan akan membuat seseorang dari orang-orang yang berada di dalam majelis tersebut merasa sedih dengannya, dengan perbuatan bisik-bisik itu, maka di sini perlu kehati-hatian tentu saja. Kenapa? Karena illat pelarangan dalam hadis ini adalah ketika orang yang lain merasa sedih ketika kita berbisik-bisik dan tidak mengikutkan dia dalam pembicaraan kita. Nah, oleh karena itu dua hal ini, dua sisi ini harus diperhatikan secara tekstual, secara zahir hadis ini, dan secara kontekstual. Ya, secara kontekstual artinya jangan sampai meskipun jumlah kita 4 orang dalam satu majelis, atau 5 orang, atau mungkin 10 orang dalam satu majelis, namun ketika kita berbisik-bisik antara yang satu dengan yang lain, atau di antara 2 orang, maka di antara 6 orang yang lain atau di antara 8 orang yang lain itu mungkin akan ada yang merasa tersinggung, atau mungkin akan ada orang yang merasa sedih dengan berbisik-bisiknya 2 orang di antara mereka. Saya kasih contoh begini. Ketika terjadi musyawarah, lantas kemudian salah seorang pembicara misalnya menyampaikan pandangan dia, menyampaikan usulan dia dan sebagainya, lalu kemudian usulan itu nampaknya memang sedikit nyeleneh atau sedikit keluar dari maksud pembahasan, ataukah misalnya dia melakukan sesuatu yang dilihat dan dipandang tidak enak oleh seseorang misalnya ketika dia berbicara. Lantas setelah dia berbicara atau pada saat dia berbicara ada 2 orang yang berbisik-bisik di antara mereka. Nah, ini tentu saja meskipun jumlah mereka 10 orang, meskipun jumlah mereka bahkan 100 orang dan sebagainya, tapi ketika salah seorang dari anggota majelis itu atau peserta majelis itu sedang berbicara, sedang mengutarakan pandangannya, pendapatnya tentang sebuah masalah, kemudian dia melakukan sesuatu yang tidak enak dipandang oleh orang, ya, atau dia bersin misalnya dan sebagainya, atau nampak hal-hal yang tidak baik pada dirinya ketika dia berbicara, lantas ada di antara 2 orang para peserta musyawarah itu berbisik-bisik sambil melihat kepada orang tersebut. Ya, maka ini meskipun jumlah mereka banyak, namun itu sudah cukup ya memasukkan perasaan sedih kepada dia. Kenapa? Karena boleh saja bisik-bisik 2 orang di sudut majelis itu ditujukan kepada orang tersebut. Kemudian pelajaran yang lain dari adab-adab saat kita berbisik-bisik, bahwa dalam keadaan darurat
atau sangat mendesak, maka dibolehkan bagi dua orang untuk berbisik-bisik tanpa orang ketiga. Ya, dengan tentu saja meminta izin terlebih dahulu dan menjelaskan bahwa pembicaraannya adalah masalah privasi dan tidak berkaitan dengan orang tersebut. Ya, dan ini dijelaskan oleh ulama kita bentuk-bentuk pengecualian. Ya, bentuk-bentuk pengecualian bahwa meskipun di dalam majelis itu hanya berjumlah 3 orang saja, namun ada hal yang sangat-sangat privasi dan hanya boleh diketahui oleh si fulan dan fulan, hanya 2 orang ini saja yang boleh mengetahuinya. Dan itu adalah masalah yang sangat darurat, masalah yang sangat penting, masalah yang sangat genting untuk disampaikan. Maka dibolehkan bagi 2 orang tersebut untuk berbisik-bisik tanpa mengikutkan orang yang ketiga, namun dengan syarat. Yang pertama, dia meminta izin terlebih dahulu, mohon maaf, saya ingin berbisik-bisik dengan teman kita ini. Dan masalah ini, syarat yang kedua, masalah ini adalah masalah privasi di antara kami dan tidak berkaitan dengan Anda. Nah, ketika disebutkan dua hal ini, kita meminta izin dan menerangkan bahwa apa yang kami bicarakan ini tidak berkaitan dengan hak Anda atau tidak berkaitan dengan kehormatan Anda dan sebagainya, dan orang ketiga itu mengizinkannya, maka dipersilahkan, dibolehkan, dikhususkan atau dikecualikan dari larangan Nabi Muhammad SAW bila ada masalah-masalah yang sangat genting, masalah-masalah yang sangat darurat, tidak ingin diketahui oleh orang yang lain dan sebagainya. Seperti misalnya keadaan-keadaan khusus yang hanya diketahui oleh 2 orang ini saja. Ya, baik itu misalnya keadaan khusus dari keluarga mereka, misalnya dari keluarga si A atau dari keluarga si B, dan itu merupakan bagian daripada aib. Si A misalnya memiliki keluarga, dan ada aib yang tersebar di dalam keluarganya. Ya, si B yang ada di dalam majelis itu terlanjur telah mengetahui aib tersebut. Ya, sehingga apa? Sehingga si A ini untuk melegakan perasaannya misalnya, atau untuk untuk meluruskan masalah misalnya, akhirnya dia berbicara kepada si B bahwa apa yang kamu dengarkan dari aib keluarga saya ini itu adalah hal yang tidak benar. Saya ingin meluruskan masalah ini kepada Anda, jangan sampai Anda berburuk sangka kepada keluarga saya karena terlanjur tersebar aib keluarga saya. Maka untuk si fulan atau si A ini sebenarnya ingin meluruskan masalah yang tidak benar itu, aib yang tidak benar itu. Nah, ketika dia berbicara dengan si B atau berbisik-bisik dengan si B, maka tidak perlu dia mengajak orang yang ketiga untuk mendengarkannya. Kenapa? Karena dia memang tidak mengetahui masalah. Yang mengetahui masalah aib keluarga si A ini hanyalah si B saja. Itu pun informasi yang sampai kepada si B misalnya adalah informasi yang tidak benar. Ya, aib itu sendiri adalah hal yang tidak benar. Itu hanyalah hoax, hanyalah berita dusta. Ya, alih-alih dia sampaikan kepada si C, si orang yang ketiga itu, maka cukup si B saja yang mengetahui masalah yang tidak benar ini, hoax ini, dan tidak perlu dia sampaikan kepada orang yang ketiga yang kemudian akan dia jelaskan bahwa itu adalah hal yang tidak benar. Nah, ini diantara contoh tentu saja, dan saya rasa dalam kehidupan kita banyak peristiwa-peristiwa yang seperti ini, keadaan-keadaan kita bertiga dalam majelis, namun ada masalah yang sangat genting, masalah yang sangat darurat untuk kita sampaikan kepada orang tertentu, dan kita tidak perlu merasa tidak penting apabila kita menyampaikan masalah tersebut kepada orang yang ketiga. Ataukah misalnya seandainya ketika kita berada di dalam sebuah majelis, kita bertiga, lalu kemudian si fulan, misalnya si A, B, dan si C, ya, si B ternyata meminta izin untuk meninggalkan majelis, ya, dan besar kemungkinan si B tidak akan kembali lagi bertemu dengan si A, sehingga apa? Sehingga dalam keadaan genting ini, dalam keadaan darurat ini, sudah kecil kemungkinan untuk bertemu dengan si B, sehingga dia ingin menyampaikan sesuatu, menyampaikan hal yang privasi dan tidak ingin diketahui oleh orang yang lain, karena itu adalah momennya, itu adalah waktunya untuk dia sampaikan masalah tersebut, maka dia sampaikan, namun dengan 2 syarat tadi. Ya, dia harus meminta izin, dan yang kedua menerangkan bahwa ini adalah masalah privasi dan tidak berkaitan dengan kehormatan Anda, dan saya tidak sedang berbisik-bisik tentang Anda. Kemudian keadaan yang lain, apabila 2 orang meminta izin, maka sepantasnya bagi orang yang ketiga untuk membolehkannya agar dia tidak masuk ke dalam kategori orang yang terlalu sibuk dengan urusan orang lain. Ya, makanya Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang itu apabila dia meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk dia. Ya.
kalau seandainya di dalam majelis itu ada 3 orang, ya, si fulan, si A dan si B meminta izin kepada orang yang ketiga, si C, bahwa kami ingin berbisik-bisik dan kami ingin meminta izin kepada Anda, ya, mohon diperbolehkan, dan kami tidak berbicara tentang kehormatan Anda. Ya, maka sepantasnya bagi si C adalah mengizinkan dan membolehkan keduanya untuk berbisik-bisik apabila memang keduanya telah minta izin dan menyampaikan bahwa bisik-bisik mereka ini tidak berkaitan tentang diri saya. Maka saya sebagai si C seharusnya membolehkan itu, silakan Anda berbisik-bisik. Kenapa? Karena Nabi mengatakan min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seorang ketika dia bisa meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk dia, apa-apa yang tidak mendatangkan manfaat bagi dia. Ya, sehingga ketika ada 2 orang yang ingin berbisik-bisik, ya, maka silahkan saja Anda berbisik-bisik, dan saya tidak perlu mau tahu, ya, tidak perlu mau tahu tentang apa yang kalian bisik-bisiki, apa yang kalian bicarakan secara privasi. Saya tidak perlu tahu. Kalaupun seandainya mereka tetap berbisik-bisik tentang saya, maka itu adalah tanggungan dosa mereka, dan saya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk larangan hadis ini adalah apabila seseorang atau 2 orang berbicara dengan bahasa yang tidak difahami oleh orang ketiga dan berpotensi membuatnya sedih. Ya, sebagai contoh misalnya, ada 3 orang yang sedang bermajelis. Lantas kemudian si A dan si B ini berbicara meskipun tidak berbisik-bisik, ya, meskipun tidak berbisik-bisik, akan tetapi pembicaraan mereka disampaikan dengan bahasa yang tidak diketahui oleh orang yang ketiga. Anggaplah misalnya si A dan si B itu berasal dari daerah yang sama, sedangkan si C berasal dari daerah yang berbeda. Ya, para ulama kita menjelaskan bahwa sampai walaupun 2 orang yang berasal dari daerah yang sama ini mereka tidak berbisik-bisik, akan tetapi mereka berbicara dengan bahasa yang tidak difahami oleh si C dalam majelis tersebut, lalu kemudian mereka tertawa-tawa, mereka tersenyum-senyum, mereka sambil memicingkan mata dan sebagainya, maka hal ini masuk dalam kategori larangan hadis Nabi SAW ini, dan hal ini tidak boleh untuk dilakukan oleh 2 orang tersebut karena sangat-sangat berpotensi menyebabkan munculnya perasaan sedih kepada orang yang ketiga. Ya, kenapa? Karena orang yang ketiga ketika dia tidak memahami apa yang 2 orang ini sedang bicarakan dengan bahasa daerah mereka misalnya, atau dengan menggunakan bahasa asing tersebut misalnya, sehingga apalagi sampai mereka tertawa-tawa, mereka sampai tersenyum-senyum dan memicingkan mata dan sebagainya, maka itu ada isyarat-isyarat dan indikasi-indikasi bahwa pembicaraan 2 orang tersebut diarahkan kepada orang yang ketiga. Ya, sehingga sangat pantas apabila 2 orang ini tidak berbicara dengan bahasa daerah mereka atau berbicara dengan bahasa yang tidak difahami oleh orang yang ketiga, kecuali dalam kondisi apabila orang yang ketiga ini merasa senang dengan pembicaraan yang disampaikan oleh 2 orang tersebut. Karena terkadang ada juga orang yang begitu. Ya, meskipun 2 orang tersebut di hadapannya berbisik-bisik berbicara dengan bahasa daerah mereka atau dengan bahasa asing yang tidak difahami, terkadang ada orang yang senang mendengarkan percakapan tersebut. Ya, seperti misalnya 3 orang yang pertama dan orang yang kedua faham berbahasa Arab, sedangkan orang yang ketiga tidak tahu berbahasa Arab. Ya, maka karena perasaan senang, dia senang mendengarkan orang yang berbicara bahasa Arab. Ya, maka dia enjoy saja dan tidak merasa sedih, tidak merasa sedang dibicarakan, tidak merasa mendapatkan mudarat, sedang dizolimi dan sebagainya. Kenapa? Karena dia sendiri senang ketika dia mendengarkan 2 orang sahabatnya itu berbicara bahasa Arab. Kemudian yang terakhir pemirsa sekalian, bahwa illat larangan ini adalah agar orang ketiga tidak merasa sedih, dan ini merupakan salah satu keindahan agama Islam yang sangat memperhatikan keadaan para pemeluknya. Nah, hadis ini tentu saja mengajarkan kepada kita betapa indahnya dan betapa sempurnanya agama kita, agama Islam. Kenapa? Karena agama Islam sendiri telah atau hadis Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada kita bahwa di antara amalan yang paling mulia di dalam agama Islam adalah idkhalus sururi fi qulubil mu'minin, memasukkan perasaan senang, perasaan bahagia di dalam hati orang-orang yang beriman kepada Allah SWT. Nah, sebaliknya, amalan yang dibenci, amalan yang buruk di sisi Allah di dalam agama Islam adalah ketika
ketika seseorang memasukkan perasaan sedih kepada saudara-saudaranya, memasukkan perasaan sedih di dalam hati saudara-saudaranya orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam surah An-Nur sendiri Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat-sangat keras bagi orang-orang yang merasa senang, merasa bahagia, merasa cinta apabila keburukan, kemaksiatan atau fahisyah, perbuatan zina itu dilakukan atau terjadi, tersebar di antara orang-orang beriman. Allah mengatakan dalam surah An-Nur, innal ladzina yuhibbuna an tasyi'al fahishatu fil ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang merasa senang, merasa cinta apabila fahisyah yang dimaksud di sini tentu saja adalah perbuatan zina. Namun secara umum fahisyah bisa dimaknai sebagai kemaksiatan, perbuatan kedurhakaan kepada Allah, dosa-dosa kepada Allah SWT. Ketika ada orang yang merasa cinta, merasa senang, merasa bahagia apabila fahisyah, keburukan itu terjadi dan tersebar di antara orang-orang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman yang sangat pedih baginya dalam kehidupan akhirat, azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ulama kita menjelaskan bahwa ayat ini berbicara tentang apa? Orang-orang yang merasa cinta, orang-orang yang merasa senang, merasa bahagia apabila keburukan itu terjadi dan tersebar ya di tengah-tengah orang-orang beriman. Apalagi kalau seandainya dialah orang yang menyebarkan keburukan itu. Apalagi kalau seandainya dialah orang yang memiliki pikiran utama untuk menyebarkan keburukan tersebut. Tentu saja ancaman azabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih berat. Sekedar merasa cinta saja, sekedar merasa senang saja, maka dosanya sudah sangat besar di sisi Allah. Apalagi kalau seandainya dialah yang menyebarkannya, dialah yang memiliki pikiran utama dari tersebarnya berita dusta tersebut atau keburukan tersebut, dan dialah yang memanipulasi orang-orang beriman untuk melakukan kemaksiatan itu dan seterusnya. Maka dosanya akan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, melalui hadis ini menjadi jelas kepada kita semua bahwasanya agama Islam itu adalah agama yang sangat-sangat sempurna dan paripurna. Agama Islam menginginkan kebaikan bagi setiap pemeluknya, dan agama Islam menginginkan agar di antara kita, di antara sesama umat Islam, di antara sesama umat beriman, maka kita mesti saling tolong menolong dan saling membantu di antara kita. Di antara bentuk bantuan tersebut adalah ketika kita tidak berbuat zalim kepada mereka, tidak membuat mereka merasa sedih, bahkan justru kita membuat mereka merasa bahagia, membuat mereka merasa senang dengan agama Allah Subhanahu wa taala, dan merasa senang kepada apa yang kita lakukan. Termasuk di dalamnya adalah dengan tidak berbisik-bisik di hadapan orang atau di hadapan orang ketiga, di hadapan saudara kita yang ketiga apabila kita sedang bermajlis dalam satu kesempatan. Mudah-mudahan ada manfaat dari apa yang kita sampaikan dari pelajaran-pelajaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dan semoga saja Allah Subhanahu wa taala mudahkan kepada kita semua untuk mengamalkan hadis ini, mengamalkan kandungan-kandungannya, dan kita menjadi termasuk di antara umat Islam atau orang-orang beriman yang betul-betul yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah, yang mendengarkan ucapan-ucapan dan mengikuti dan melakukan yang terbaik dari ucapan-ucapan tersebut. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.